Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Baik, saya Aden Nur Aini dan di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya Ya, baik. Di podcast kali ini kita akan membahas isu-isu terkait seputar dunia pendidikan di Indonesia. Ya, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial, yaitu bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kita tahu bahwa pendidikan adalah fondasi penting dalam memajukan bangsa. Tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini? Di tengah euforia ambisi negara Indonesia menuju generasi emas 2045. Ambisi ini memang cukup memotivasi karena kalau kita melihat tujuan dari Indonesia Emas itu sendiri, kita ingin menjadi negara yang maju, makmur, berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, salah satu indikator untuk mengukur apakah kita layak menjadi Indonesia Emas 2045 adalah dari sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini berdasarkan salah satu dari 4 pilar visi Indonesia 2045, yaitu berfokus pada pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Tingginya ambisi pemerintah untuk mewujudkan bisa kita lihat dari banyaknya anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam sektor pendidikan. Namun mirisnya, kita melihat realita SDM di negara Indonesia masih tergolong rendah. Masalah ini tentunya tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya benar-benar bisa kita rasakan. Jadi jika kita melihat dari penelitian Program for International Student Assessment atau bisa disebut PISA, itu pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal jauh, kurang lebih tertinggal sekitar 128 tahun lamanya. Dan kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat memprihatinkan karena dia ada di posisi paling bawah, yaitu di posisi ke-72 dari 77 negara. Nah, penilaian tersebut itu dinilai dari literasi matematika dan sains. Nah, hal ini itu bisa dibilang menjadi hal yang sangat serius gitu di kalangan kita. Nah, jadi selain dari sisi pelajarnya, sistem pendidikan di Indonesia ini juga punya masalah pada sisi pengajarnya, terutama dalam kompetensi dan kesejahteraan guru itu sendiri yang masih sangat rendah. Nah, kadang karena kompetensi dan kesejahteraan guru itu masih rendah, itu dapat membuat kerusakan pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi topik utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, yang kita tahu, pendidikan itu adalah kunci utama untuk membangun negara. Nah, untuk membangun negara ini Indonesia banyak mengalami beberapa permasalahan utama, antara lain itu akses pendidikan di daerah terpencil. Berikutnya ada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan mungkin kita perlu kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi bagaimana menurut Anda menanggapi permasalahan ini? Menurut saya permasalahan pendidikan di Indonesia itu cukup kompleks ya, dan juga salah satu faktor utamanya ya rendahnya kualitas pengajar, dan juga rendahnya kualitas pendidikan yang di daerah-daerah terpencil itu belum merata. Juga partisipasi masyarakat dalam menuntut ilmu juga masih rendah. Prioritas utama dalam pendidikan itu menurut saya ya mulai dari memperhatikan kesejahteraan guru dulu, terus juga dengan pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, maka seorang guru bisa
bisa lebih apa ya, lebih berkontribusi untuk murid-muridnya, dan juga lebih serius dalam memperhatikan bimbing. Dan dalam satu kasus saya pernah mengalami ada seorang guru yang bisa dibilang kehidupannya itu cukup sejahtera ya, terus juga bisa dibilang kehidupannya cukup baik, namun dalam segi pekerjaannya dia malah cenderung abai dan apa ya, bisa dibilang terlalu ya, bisa sewenang-wenangnya terkadang. Selain memperhatikan kesejahteraan guru, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan siswa. Saya sangat setuju karena penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan siswa. Nah, sekarang kita beralih ke kesejahteraan siswa, yang dimana kita tahu di Indonesia ini banyak sekali terlihat di daerah-daerah terpencil. Itu yang kita lihat belum memadai sarana dan prasarana pendidikan gitu. Ya, mungkin menurut saya itu yang kita lihat belum memadai sarana dan prasarana pendidikan gitu. Ya, mungkin menurut saya ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk diupayakan gitu. Nah, bisakah Anda lebih lanjut untuk menjelaskan kira-kira apa saja kendala-kendala yang dapat dihadapi oleh daerah-daerah tersebut? Di daerah terpencil, akses ke sekolah seringkali terbatas, entah itu masalah infrastruktur maupun jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang sangat jauh. Dan selain itu, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi masalah besar. Ada suatu ketika di mana guru itu harus bisa mengajar lebih dari satu kelas sekaligus. Iya, betul. Selain itu, keterbatasan fasilitas belajar seperti buku, alat peraga, dan jaringan yang masih sulit itu sangat memperparah situasi ini. Sekali bisa dibilang akses sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil itu memang perlu sekali diperhatikan. Terus tadi yang menyinggung tentang partisipasi masyarakat dan pemerintah, itu bagaimana dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Anda? Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan itu sendiri seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang dunia pendidikan. Banyak sekali di daerah tertentu itu orang tuanya lebih memilih anaknya membantu pekerjaan mereka seperti bertani atau apapun yang lainnya. Dan juga kalau dari pengalaman saya sih banyak ya teman-teman saya itu yang habis sekolah itu lebih memilih untuk menikah. Selain itu faktor ekonomi juga berperan sih, dimana biaya pendidikan itu dianggap sebagai beban yang tidak mampu ditanggung orang tua. Ya, kesulitan finansial untuk menempuh kuliah dan sebagainya. Menarik sekali. Jadi kira-kira apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini? Pemerintah tentunya sudah melakukan beberapa upaya seperti perbaikan infrastruktur jalan, terus juga memberikan bantuan beasiswa terhadap siswa yang kurang mampu, dan juga upaya lain yang bisa dibilang menggiatkan kurikulum yang relevan dari kurikulumnya Merdeka yang seperti kita tahu ini, yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Wah, pembahasan kali ini sangat menarik ya, dan berisi pula. Baiklah, pendengarku yang setia, itulah diskusi kita hari ini mengenai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kita telah membahas berbagai tantangan seperti akses pendidikan di daerah terpencil, rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kurikulum pendidikan yang relevan seperti yang kita ketahui seperti kurikulum Merdeka misalnya. Nah, dari perbincangan bersama narasumber saya, kita bisa melihat bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, guru, orang tua, bahkan masyarakat sekitar pun perlu adil. Pentingnya pendidikan karakter juga telah ditekankan sebagai bagian integral dari pendidikan yang holistik. Oke, mungkin cukup sekian dari kami berdua, dan stay tune di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.